Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Ngobrolin Web. Bukan ngobrolin. Ini WPU sebenarnya, kita nebeng doang. Ngobrolin Web X WPU. Jadi kita berempat, ini berlima ya? harus berlima. Jessica mana ya? Kurang satu. Nantilah kita. Adalah Google Developer Expert yang saat ini lagi jalan-jalan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita sama Google diberangkatkan ke sini. Kita berapa orang ya? Kontingen Indonesia 20-an ya. 19. Kemarin kan makan 19. Oh iya 20. Ya. 20. 20 orang dari Indonesia dibawa ke Cina, ke Beijing. Ya, untuk acara yang namanya Google I/O Connect China 2024. Nah, ini sebelum nanti kita bahas kita ngapain aja, nanti kita bakalan cerita pengalaman kita di sini ya. Walaupun ini baru hari kedua. Kemarin udah seharian. Mungkin kita cerita dulu nanti yang hari kemarin gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman di sini. Kita kenalan dulu kali ya. Dari tadi belum. Kenalan dulu. Mungkin buat teman-teman yang belum pada tahu, kita kenalan satu-satu dulu ya. Ini yang sebelah saya dulu. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Riza, GDE Web dari 2016. Podcast ini kan sudah banyak tahu kita atau belum? Nggak apa-apa. Ini kan cross kan. WPU belum kenal. Teman-teman WPU mungkin belum kenal, mungkin. Mudah-mudahan sih udah ya. Yang buat belum kenal ya salam kenal. Yang sudah kenal salam kenal kembali. Halo, salam kenal. Aku Eka. Jadi web juga, nggak punya channel, nggak punya sosmed. Tapi biasanya live bareng Ivan dan Riza setiap Selasa malam di Ngobrolin Web. Halo teman-teman semua, nama saya Ivan, GDE Web juga, fokusnya di web performance, jadi dan sering muncul di Ngobrolin Web. Kita punya moto kalau katanya hari Senin harga naik, Selasa malam Ngobrolin Web. Mohon maaf suara saya habis karena 2 hari konser, banyak teriak-teriak mulu dari kemarin. Jadi Habis kampanye kemarin. iya kampanye. Ya jadi kita di sini tuh enak banget bisa berkumpul. Kalau nggak ada event begini susah ngumpulnya, apalagi bertiga, berempat, berlima tuh susah. Jadi Padahal Jakarta Bandung doang ya. iya pada doang. Oh iya Jogja sendiri. Oke, balik deh sama Pak Dika dulu. Oke. Tadi kita mau, sebelum kita cerita mengenai pengalaman kita mau kasih tahu dulu buat teman-teman, buat yang belum tahu apa itu Google I/O Connect ya. Siapa nih yang mau ceritain nih? Eka kali ya. Ya, Oh nggak mau. Google I/O dulu. Oke, Google I/O. iya benar, bedanya apa ya itu? Iya, Google I/O kan event tahunan Google ya. Jadi diselenggarakan di Amerika San Serikat, Francisco, di California, di markasnya Google. Mereka showcase lah ya, menunjukkan fitur-fitur baru atau produk-produk baru yang setiap tahun ada fitur produk teknologi baru apa, Iya. itu dipresent secara langsung. Terus kayak ada ya intinya para Googler itu ketemu developer ekosistem dan komunitas, demo, terus ada sesi kayak wawancara atau feedback atau ngobrol lah, intinya ketemu langsung. Itu Google I/O ya. Tapi kan di San Francisco ya jauh, maksudnya dan ya kapasitasnya pasti terbatas. Nggak semua developer bisa datang langsung dan berinteraksi dengan optimal di sana ya. Iya. Ada WhatsApp Ada ya watch party doang, kita siapa yang ikut, mungkin ada yang ikut di Discord-nya. Nah begitu. Nah tapi untuk kan sebenarnya di seluruh dunia juga masih banyak komunitas-komunitas developer lainnya. Jadi Google itu bikin yang namanya I/O Connect ya, untuk kayak extended replay ya, versi repeaternya si Google I/O itu ada di setiap tahun juga. Jadi beberapa bulan sekitar 1 bulanan gitu ya setelah I/O-nya sendiri
itu selalu ada IO Connect di Beda kota. di macam-macam kota. Jadi kayak kalau Tahun lalu kalian kemana? tahun lalu India. Bangalore. Tahun lalu Bangalore. Oh belum gede ya? Oh, iya. Belum gede. Saya nggak ikut. Bangalore, terus yang ini kali ini di Beijing. Jadi yang di Beijing ini dihadiri oleh semua developer dari Southeast Asia ya, Asia Tenggara, Asia Selatan, kayak India, Nepal, APEC ya. Enggak, dia nggak ikut. Dia Oh. ke Bangalore. Oh iya, Nepal, tapi masuk. ada Nepal ke sini somehow. Nah, terus dari Greater China, kayak dari China sendiri, Hong Kong. Ya, itu pokoknya area situ. Satu rumpun bahasa. Kalau kita yang nggak ngerti itu dikasih apa headset interpreter. Jadi ya sebenarnya kalau acaranya sih mirip-mirip sama yang di I.O. ya. Jadi atau itu dulu bedanya sama I.O. Extended. Gantian ya. Oke. IO Extended yang ini kota ya? Oke. Jadi Ada teman-teman yang datang ketemu langsung. Ya, Google I.O. itu gak ada logonya, tapi nanti mungkin bisa ada footage-nya ya. Google I.O. itu ya, seperti tadi sudah dijelaskan Mas Riza sama Mbak Eka, dan ada I.O. Connect. Kemudian masih ada namanya Google I.O. Extended yang diadakan di tiap kota yang ada GDG chapter-nya. Contohnya kemarin ada di Jakarta, ada di Bandung, Medan, Bali, Denpasar lebih tepatnya, bukan Bali kali ya. GDG Bali. Bali. GDG Bali ya? Iya itu. Sedikit berbeda ya. anomali Depok, Bogor, Makassar, Medan segala macam. Jadi kalau extended itu lebih dekat lagi kepada kita karena sudah berada di kota-kota, sudah ada di kota-kota kita masing-masing. Mungkin kalau kalian bisa lihat ke depannya, coba lihat di kota kalian ada nggak GDG chapter. Kalau memang ada, coba join di salah satu eventnya karena ada banyak sekali topik-topik yang menarik. Kita sebagai GDI juga akan memberikan topik-topik yang akan ada di IO itu sendiri, ada nanti di IO Extended, sehingga teman-teman bisa lebih banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru yang Dan lokalisasi juga ya sudah berbahasa Indonesia juga. Nanti yang nonton coba komentar sekalian sudah menghadiri IO Connect, IO Extended di mana aja, di kota mana, udah ketemu siapa, mungkin ada ketemu Riza, ketemu Pak Sandika, ketemu Eka, mungkin nggak ketemu saya karena saya nggak ngisi. ya? Iya, nggak berhalangan semua gitu. Jadi I.O. Extended itu lokal ya, berarti yang menyelenggarakan juga secara resmi itu I.O. Extended bukan eventnya Google, jadi diselenggarakannya sama GDG, komunitas, cuma disupport aja. Nah, kalau I.O. Connect ini regional dan ini memang eventnya Google. Oke. Jadi mungkin teman-teman sekarang udah dapat gambaran gitu ya, apa sih bedanya kok kayaknya kemarin udah pernah I.O. Connect lagi di Google I.O. ya Google I.O. terus sekarang ada I.O. Connect, ada Google I.O. Extended gitu. Itu bedanya ya. Jadi ada yang semakin dekat ke komunitas, ada yang memang dari pusat Google-nya. Sekarang kita mau cerita experience kita, acaranya. Jadi ceritanya sebetulnya acaranya itu 2 hari ya. Acara itu 2 hari. Yang pertama ada kayak keynotes di main eventnya. Terus ada juga demo, ada juga workshop. Udah ya? Ada games. Games bagian dari demo sebenarnya sih. Jadi apa? Gamesnya itu Ada diskusi juga, panel discussion. Oh iya, jadi apa tadi ada keynote, ada workshop, ada panel dan roundtable discussion, ada demo. Nah, demo itu berupa booth. Tapi ada juga demo yang berupa kayak game. Jadi bukan cuma kayak booth monitor layar sama laptop aja, tapi game interaktif yang kayak misalnya contohnya ada golf, ada bola. Jadi pakai ada kameranya gitu, ada kamera. Terus ya kita nendang bola, peserta nendang bola ke spot yang
ditentukan, terus dianalisa pakai machine learning, terus hasilnya ditampilkan secara real time di layar. Jadi itu kan kayak pakai berbagai teknologi Google ya, kayak kalau untuk real time application-nya, front end-nya dan data storage-nya misalnya bisa pakai teknologi dari Firebase. Nah, terus machine learning-nya maksudnya AI-nya mungkin ya pakai apalah Gemini atau cloud AI lainnya. Nah, terus pokoknya cuma menarik sih, seru karena kita baru lihat yang kayak gitu, yang nembak, dianalisis, terus dapat kayak Viva card gitu loh, yang kayak apa, itunya berapa, akurasinya berapa, stylenya berapa, speednya. Ada kategorinya ya, ada power, Ya kayak Viva card gitu. terus apa, style sama akurasi. Ya, jadi ada totalnya. Terus dan ini dapat 83, itu nggak berhasil masuk ya, belum berhasil masuk. Yang paling tinggi Padika. Ini gimana? Akurasinya bagus, powernya nggak ada. Nah, terus nanti setelah kita nendang tuh kan kita udah dianalisis ya, Iya, ada ininya ya. kehebatan kitanya, terus Iya. kita bisa apa, Dikasih tahu improvementnya, kita harus ngapain. Itu dikasih tahu ada beneran. Heeh. iya. You are good at what, but Yeah. you lack of konsistensi katanya gitu kan. Oh, Terus dan menariknya lagi adalah ada generated image-nya, itu bisa di-generated, misalkan mau background-nya apa, ada efek apa, Menyala. api menyala. Kalau Ivan kemarin ada sayap ya, kayak Subasa gitu ya. Itu juga pakai AI ya, generate image-nya. Jadi itu macam-macam kan, ada pipeline-nya. Pertama ngambil gambarnya dari kamera, gambar pas lagi nendang. Abis itu background removal, kan kudu dihilangin dulu background-nya kan. Nah terus setelah di remove background, dikasih kayak background dan efek-efek gitu pakai AI juga. Jadi itu kayak ngedemoin end to end macam-macam produk suit. Terus ada juga golf apa kayak mukul mini golf. Nah terus itu juga ada kameranya yang mendeteksi gerakan sama kecepatan bolanya ya. Kelihatannya itu juga ada sarannya. Jadi nggak tahu nih, abis dari sini jangan-jangan beberapa developer ada yang alih profesi jadi pemain bola atau pegolf, nggak tahu juga. Tadi sempat cerita juga sama salah satu GDE Firebase yang menanya, karena dia bisa bahasa Chinese, dan dia bertanya kepada booth yang main golf itu, ini teknologi di belakangnya bagaimana. Jadi teman-teman bayangin ya, itu mini golf, bolanya warna merah, rumputnya warna hijau, jadi bisa kelihatan bolanya di tracking oleh kamera. Bola sepak Ya, bolanya juga merah. iya betul. Nah, Dibedakan. ada kamera dari atas dan dari beberapa sisi. Jadi bolanya saat jalan itu dideteksi sama namanya OpenCV dan dibuat jalur bolanya. Nah, setelah jalur jadi itu kan video ya, di capture. Terus bolanya dibikin jalurnya, terus jadi image. Bayangkan Iya, jadi di image. screenshot Di screenshot satu-satu. Hasil combine image ini dikirimkan ke Gemini untuk dianalisa. Nah, Gemini Pro ini menganalisis jalur bolanya dan berapa kali kalian namanya put ya, berapa kali gagalnya sampai masuk. Nah, terus diberikan scoring dan diberikan analisa. Mungkin analisanya saya nggak dengar analisanya, tapi hasil analisanya itu dari Gemini. Nah, dan diberikan outputnya di layar yang kalian lihat tadi itu bisa mendengarkan analisanya dari text to speech. Nah, jadi involvement teknologinya kan dari kamera, video, dipotong-potong, pakai OpenCV mendetek bolanya, jadi image dikirimkan ke Gemini, terus Gemini analisis untuk bikin scoring, terus hasil analisisnya jadi text to speech. Jadi ada rangkaiannya, semuanya menggunakan teknologi yang digabung-gabung dan di belakangnya ada AI. Bisa jadi ide. Ini menariknya juga, kodenya bisa kita lihat ya. Iya, kalau yang golf. Kalau yang ada kodenya. kalau yang bola nggak bisa, nggak Ada dikasih. Googlernya sebenarnya. Iya. Ada yang bisa ditanya-tanya, bisa bahasa Inggris juga ya lah.
Nah, ini itu baru 2 ya. Dan 2 hal itu menarik karena kenapa? Karena kan selama ini kan biasanya kalau kita ngomongin AI, generative AI, itu contoh aplikasinya standar ya, chatbot gitu kan. Kalau ini kita bisa lihat, iya bisa lihat implementasinya, use case-nya banyak sekali gitu kan. Dan dengan kombinasi misalkan dengan image generator sama text to speech tadi, akhirnya bisa bikin sebuah produk yang menarik gitu, menarik minat kita untuk pakai. Tapi kita ngomongin game, padahal sebenarnya yang utamanya adalah itu kan talk-nya kan. Oh iya, talk-nya. Apa yang menarik di sesi web atau di keynote Ya, opening keynote dulu lah. opening keynote-nya itu bahas tentang AI. Ya, karena ini kan itu repeaternya si I.O. tadi ya. Jadi topiknya ya sebetulnya sama. Jadi panggungnya di sini ada beberapa keynote yang pembukanya yang paling utama itu di panggung yang paling besar ya, besar banget kayak hall gitu. Nah terus ya formatnya sama mirip sama kayak yang bahasa Inggris. Enggak, mostly bahasa Inggris. Cuma beberapa developer yang, maksudnya beberapa presenter yang lokal pakai bahasa lokal. Lagi-lagi kita bisa pakai headset. Juga pakai AI. Enggak. Ada orang. Iya, ada orang ngomong. Kelihatan. Nah, itu openingnya kayak recap pembuka dari ya pokoknya VP-nya Google lupa namanya yang summarize semua teknologi dan produk baru. Habis itu ya ada jadi ganti-gantian dalam satu sesi. Apa yang baru di web, speakernya ada 5. Pertama dibuka oleh VP, lalu dioper ke yaitu what's new, apa yang baru di Android, apa yang baru di cloud, Firebase, web dan lain-lain. Isinya ya sesuai I.O. kemarin sih. Kalau yang dari web AI sama apa yang baru seperti mungkin ada yang nonton talk aku di I.O. Extended kemarin, kalau nggak ada ya udah sih. Oh itu tahun lalunya lagi malah. Jadi yang ada misalnya ada Gemini Nano yang dimasukkan ke dalam Chrome, jadi built-in AI di dalam Chrome, itu eksperimen yang paling baru. Terus library seperti Media Pipe Task yang bisa dipakai di JavaScript itu AI juga. Dan beberapa hal baru di UI seperti view transition, apalagi ya container query, ya banyak hal baru dari UI juga sebetulnya yang menarik. Terus apalagi ya? Oh ini pengalaman ngikutin workshopnya Adam Argyle. Wah gila tuh. Cara membawakannya luar biasa ya, natural sekali ya. Seru banget. Inspirasi. Wah itu apa? Goosebump tuh. Apa ya? Jadi kalau teknologinya kan excited banget gitu dia bawainnya ya. Kita bisa lihat di docs ya, bisa lihat contohnya, tapi cara dia ya kasih kalau demonya sebetulnya sih e-commerce ya, online store ya itu standar. Jadi pertama dikasih start. Oh ya, salah satunya juga Project IDX, itu IDE buatannya Google. Ya semacam CodePen lah kalau teman-teman familiar sama. Oh, sering ya? Ya itu pakai itu Project IDX, terus ada e-commerce store yang sebenarnya udah jalan, udah berfungsi, cuma kayak UI-nya diperkaya lah dengan teknologi-teknologi baru tadi kayak container query dan view transition, scroll driven animation dan teman-temannya. Nah, cuma intinya cara beliau membawakan workshopnya itu bikin kita semua bikin semangat dan bisa nyampain bahwa wow sekarang kita bisa begini. Kalau aku yang ngomong kayaknya norak gitu. Cuma kalau dia yang ngomong kayak kita yang oh nice bisa gini loh kayak dia juga gitu. Oh sorry ya aku norak kan. Iya dia sebut ngomong ya. Jadi yang bikin kita seneng itu kelihatan gitu kalau dia tuh sangat excited gitu. Seperti kita tapi yang excited dengan teknologi baru ini yang bisa bikin front end UI-nya jadi lebih wow. Lebih bagus gitu, iya. Yang kerennya lagi waktu dia bawain itu kan dia memberikan fitur-fitur CSS baru secara tidak langsung. Jadi yang dibicarakan transition, tetapi ada fitur-fitur lainnya kayak nested CSS. Terus kemudian yang progressive enhancement
Accessibility accessibility, best practice lah pokoknya secara iya secara demonya pun well thought banget ya, kayak sudah dibikin rapi, simplify, nggak ada tuh yang namanya build tools segala macam. Iya, vanilla semua. Vanilla semua, CSS-nya vanilla semua. JS apa TS kemarin? JS. pakai Terus dia nggak pakai titik koma. Tidak pakai titik koma. belakangnya Di JS tidak pakai titik koma. saya nggak pakai titik koma ya maaf aja kalau ada yang preferensinya beda. Jadi pakai titik koma enggak ya? fansnya Pak Dika buka lagi pasukan titik koma nanti. Sudah terlanjur. Dia JavaScript-nya tidak pakai titik koma. Kalau PHP itu wajib nggak sih? Wajib semua CSS semua wajib. Jadi Oh iya, CSS dia pakai titik koma, kalau nggak error. Wajib, iya. kalau nggak bisa wajib. Terus JavaScript-nya juga gampang banget dibacanya, rapi codingnya. Commented iya. Nanti demonya bisa nanti kita sharing ya di mungkin Ada reponya di ya. deskripsinya, jadi kalian juga bisa belajar. Wah banget deh kalian kalau bisa belajar web transition karena sudah mulai baseline ya. View transition sudah mulai baseline, sudah bisa dipakai di major browser sebagian slide sama view ya. Yang single page app. Oh ya, single page saya sudah bisa. Apalagi ya? Paling menarik. Oh, kita dapat fotoan sama Adam Arga. Nanti ada yang berempat ya, ada berempat. Terus apa ya yang menarik selain maksudnya kalau workshop atau talk, oke lah bisa lihat video. Oh, kita ketemu Jisul. Iya, kita bisa ketemu dan ngobrol langsung ya, bisa tanya-tanya. Nah, Apa ya kemarin ya? Chrome DevTools. Chrome DevTools. Ya, kalau Nah, ini Jesselyn ya, udah Jesselyn. Jengkelin. Jesselyn itu yang DevTool. DevRel Googler. Yang bekerja di tim Chrome. Kalau kalian pernah lihat ngobrolin web beberapa episode belakangan, kita pernah undang Mbak Jesselyn. Dia dulu seorang GDE Angular, Berarti asal Malaysia, tapi sekarang sudah jadi Googler. Talks kita waktu itu tentang web driver by directional. Kemarin talknya juga tentang web driver by die plus Matthias ya, plus DevTool. macam QA sih. Jadi Update kayak DevTool. ini ada Minta feedback, ya? format yang menarik sih selain jadi dalam satu talk itu beberapa sesi kemarin memang ada yang kayak presentasi topik biasa. Jadi ini sekarang ada ini bisa begini bla 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 dan itu pertama. Terus kedua ada juga yang bentuknya kayak bentuk pertanyaan. Jadi sebelum kita pergi ke sini itu ada kayak kuesioner lah, semacam form yang diisi, kirimkan satu pertanyaan yang kalian pengen tanyakan ke Googler, tim Google. Nah, dari ratusan peserta gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang banyak ditanyakan itu dijawab langsung. Jadi screen-nya di layar cuma jadi kayak ngobrol, cuma maksudnya nggak langsung, itu berdasarkan pertanyaan yang sering muncul. Jadi di layar cuma muncul saya pengen begini atau bahkan cara belajar CSS, kan? Atau kalau yang di sesinya Jesselyn lucu tuh, ada pertanyaan, kalau kamu punya tongkat ajaib Magic Wand, hal apa yang ingin kalian ubah dari Chrome DevTools. Nah, jadi masing-masing speaker yang ngejawab, jadi nggak formal banget yang kayak lecture kuliah presentasi. Walaupun depannya ya ada intronya seperti itu, tapi banyak yang menjawab pertanyaan yang dikirim lewat form juga. Dan yang terakhir ya Q&A langsung. Kita tanya-tanya semua kemarin, muka tebel aja ya. Terus apalagi? Mungkin pertanyaan dari saya, hal yang berkesan dari topik apa yang kemarin yang melekat di kepala masing-masing. Pak Dika dulu.
Kalau saya jelas ketemu Adam Argyle ya, itu jadi Adam itu adalah orang yang interview saya pada saat mau jadi GDI. Jadi ada 4 orang yang berjasa. Yang satu Mas Danang tentu saja, yang kedua Mas Riza. Nah, ini mentor GDI saya. Terus satu lagi itu dari India, GDI web India, dan yang terakhir Mas Adam ini orang Google-nya yang interview kita. Jadi dia interview terakhir lah. Jadi ketemu di Google Meet aja udah starstruck gitu. Apalagi kita ketemu langsung. Udah gitu gimana? Ya menyenangkan sih, menyenangkan. Ya bisa sampai ketemu Langsung, jadi idola langsung langsung. Udah gitu ngelihat talksnya juga inilah mantep banget gitu. Jadi terinspirasi, kayaknya bisa deh kita kalau ngisi materi se-excited itu gitu. Itu sih. Saya lihat kayak live coding itu exciting. Iya, betul. Mas Riza gimana Mas? Ada 2 orang saya yang lihat live coding excited itu. Yang pertama Adam Argyle, kedua Adam Abramov. Kalau dia udah ngasih live coding tuh kayak nggak ada slide, dia cuma kayak notepad kosong, typing, udah langsung lanjut aja gitu. Seru. Kayak Sidot sih, dia kalau tahu juga kan cuma bikin notepad aja. Pengen banget gue niru cara bawainnya kayak gitu. Mungkin latihan dulu sama Mas Riza kali ya. Iya. Kalau saya apa ya? Mungkin lebih ke experience secara umum ya. Jadi kan ini kali pertama kita ke Cina, dan Cina itu bahasa utamanya kan Mandarin ya. Kita tuh kesulitan sekali karena mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Kalau misalkan naik taksi gitu ya, atau kayak ke toko beli segala macam tuh mereka nggak. Kita ngomong bahasa Inggris, mereka nggak jawabnya bahasa Cina ya biasanya ya. Jadi kesulitan. Terus juga kita merasakan bagaimana menjadi minoritas. Jadi biasanya kalau kita datang ke Google I.O. atau datang langsung gitu ya, atau talk di Indonesia, biasanya kan ada translator, tapi buat orang luar. Nah, sementara sekarang kita harus pakai. Dan kita Di beberapa kita by itu. default buka pintu yang kita nggak ngerti kan. Iya. Kan biasanya apa ya? Kayak yang sesi Google Play itu. Jadi kita random nyasar ke sesi yang emang bukan web, tapi ya udah lihat aja, berdiri di belakang gitu. Tahu kan yang kayak baru masuk ruangan, lihat sekilas, pengen denger sekilas sama lihat slide-nya. Kita nggak ngerti semua karena semua slide dalam bahasa sini, ngomongnya juga dalam bahasa Cina. Kalau cuma kalau yang presenter lokal ya, bahasa Mandarin. Kalau misalnya kita butuh translation ya kita harus niat gitu, yang kayak minta headset, cari kursi duduk yang proper gitu. Iya, tapi antara audio sama slide-nya itu agak delay. Iya, belum karena kan butuh waktu, dia si penerjemahnya mikir dulu kan, si interpreternya. Ternyata sebegitunya kita kalau sebagai minoritas sebegitunya gitu. Dan nggak bisa langsung mendapatkan ilmunya, jadi kayak experience-nya kualitasnya beda. Dan yang menarik mungkin dalam hal itu kayak beda kultur juga ya, beda tempat, beda kultur. Soalnya tahun lalu kan ke India juga, di mana mereka juga punya bahasa sendiri. Tapi by default semua dalam bahasa Inggris. Jadi kayak slide talk-nya Semua Inggris ya, walaupun lokal orang. jadi slide-nya bukan bahasa Hindi. Terus kayak hal-hal simple deh, kayak poster, sign system, kayak poster acara nih. Nanti ya mungkin bisa diselipin gambarnya. Poster acara itu semua dalam bahasa lokal, bahasa Mandarin. Kita nggak ngerti, cuma kita bisa ngira-ngira artinya lah. Sedangkan kalau di India tahun lalu ya kayak semua poster bahasa Inggris. Terus apa? Oh, yang menarik ya? Kesan talk ya. Oh, ini DevTools itu sekarang udah ada belum sih yang error yang bisa di-solve? Udah ya. Kita live. Oh iya. Jadi didemoin lagi kan sama Jesselyn kan. Jadi kalau misalkan di DevTools itu ada error, misalkan course kan banyak yang kena tuh, course origin. Ini errornya kenapa ya? Kan biasanya kita copy terus paste ke Google atau Stack Overflow. Nah, sekarang ada tombol kayak lampu, light bulb gitu. Diklik nanti dia akan menjelaskan. Iya, dia kirimin ke cloud ya. Beberapa data dia kirimin ke cloud, tapi tenang aja kayaknya nggak data-data privacy ya. Ya, data yang umum, error message aja. Ada konsennya ya, betul. Di
detailnya Jadi bisa ada dibaca persetujuannya dulu, terus habis itu nanti dia akan kasih solusi. Oh kemungkinan ini yang kamu harus perbaiki ini. Sama itu yang kemarin apa bisa memanipulasi respons dari DevTools. Itu menarik tuh karena kadang-kadang error. Iya kadang-kadang ada error misalkan yang tadi course atau datanya belum siap, API-nya belum siap. Jadi kita bisa pakai data dummy, nggak perlu bikin dummy server. Jadi langsung aja di copy paste ke DevTools dan dia akan bisa nampilin front end-nya. Itu sih. Dan yang menarik dari Mose Talk itu juga demonya menarik sih, kayak misalnya kalau yang si konsol error kita bisa consult AI itu kenapa, kan kita udah pernah demoin live juga ya. Cuma yang di Talk kemarin itu ya kayak mereka bikin contoh aplikasi Bubble Tea ya, Bubble Tea browser ya, pokoknya di-present dengan menarik dan sesuai dengan hal yang ya umum dikerjain oleh developer sih. Jadi bikin lebih menarik aja. Terus kesan lain apa ya? Oh iya, ada talk yang menarik juga tentang web AI ya. Lagi-lagi AI sih, cuma maksudnya kalau frase atau istilah web AI ini lagi dipromot khusus untuk AI model yang berjalan di browser. Nah itu talknya yang bertiga panel itu siapa ya? Mas Thomas, Mas Jason, sama Mbak Alexandra ya kalau nggak salah namanya. Nah, karena bertiga jadi kayak apa ya, nggak itu juga lebih ke diskusi panel. Jadi formatnya nggak terlalu kaku ya. Mungkin kalau teknologinya sendiri sih ya kebetulan karena I.O. Extended Talk kemarin tentang itu udah baca semua. Cuma beda sih rasanya waktu Dijelaskan langsung ya. dengar penjelasan oleh orang yang emang DevRel emang fokus di situ, dan cara ngomonginnya itu kan nggak terlalu formal kayak yang di video YouTube atau dokumentasi ya. Jadi formatnya conversation, tanya jawab ya, semi ngobrol lah. Nah, kita ngelihat orang ngobrolin web AI. Itu seru juga. Kalau saya cara mereka hampir semua konten menarik, cuman konten yang dibawakan tidak nge-repeat apa yang sudah dikasih di Google I.O. Ada tambahannya ya. Iya, jadi dibungkus kembali dengan bentuk tanya jawab, itu menurut saya lebih menarik dan jadi lebih natural, lebih manusia. Di Bangalore nggak seperti itu? Di Bangalore ini kayak presentasi seminar Presentasi aja ya. satu arah. Satu arah. Kalau ini dia memang masih notice gak sih semua panel nggak ada yang bawa slide sebenarnya. Sebenarnya Slide-nya cuma tanya jawab. Iya. Kalau kayak sesi Jesslyn itu ada yang mau nanya, kalau nggak ada dia punya pertanyaan. Iya, Siapin, gitu. betul. Pertanyaannya ya yang dari kemarin. di submit itu. Jadi yang diberikan tol itu cuma cuplikan-cuplikan plus informasi tambahan sebenarnya. Dan banyakkan contoh. Contoh kasus ya. Iya, contoh kasus, jadinya menyenangkan. Yang menarik, semuanya menarik sih sebenarnya. Karena Satu lah, pilih lah. apa ya, yang Performance ada nggak yang menarik dari performance? nggak ada kan performance. Belum ya? Yang menarik dari performance ya itu yang saya ngobrol sama Thomas Steiner. Bukan, yang performance itu yang antara kalau menjalankan model AI di web AI ya, yang bukan ke cloud ya, itu bagus mana antara GPU atau CPU, terus kemudian pertimbangannya apa, benchmarkingnya gimana, terus kemudian ternyata untuk menyimpan model itu bisa di cache di apa katanya tadi, bukan local storage, jadi pakai cache API di service worker cache API itu lebih cepat disimpan di situ, dan karena di service worker cache API bisa nyimpan model sebagai binary, jadi tidak di-convert lagi ke format lain, ke serialize, tidak diserialize lagi. Jadi bukan local storage ataupun bukan IndexedDB. Dan cache API itu walaupun bagian dari speknya service worker, ya itu sebenarnya bisa dipakai ketengan sih.
Jadi mau dipakai dari service worker boleh, dari main thread boleh, ya await cache dot open bla bla bla, ya cari sendiri di MDN. Bisa dari web worker juga untuk menyimpan si model yang udah di-download ke browser itu. Oh ya, satu lagi yang berkesan ya, ini mirip sama jawabannya Pak Dika tadi sih. Kayak ketemu langsung sama developer yang selama ini cuma nonton videonya, kayak misalnya si Siapa Eka? ya Mas Adam Ergal, karena sebelumnya belum pernah ketemu dan emang seneng sama cara ngebawain kontennya, terus nonton langsung juga udah wah kayak nonton konser. Dapat bocoran. Apa? CSS Surat 2024 sedang digodok. Oh iya, katanya in progress. Nanti kita akan bahas ya di ngobrol. Bakal kita bahas lagi. Kalau yang tahun lalu yang CSS 2023 kan udah tuh sampai bersambung ya. Iya. Ya gitu. Panjang. Cuma itu tadi sih pas nonton live itu rasanya kayak nonton konser live gitu. Nah, tapi kan abis kelar beliau workshop kan mereka ada booth masing-masing juga ya, kita nyamperin ke booth. Foto bareng. Asli sih gemeter sih. Gemeter. Terus nah, tapi ternyata pas ketemu nyapa ya ramah-ramah. Iya, ramah lah pasti, maksudnya nggak mungkin gigit juga. Sebenarnya secara rasional udah tahu, maksudnya DevRel itu kan memang kerjaannya adalah connect sama developer, saling mereka misalnya bikin suatu fitur atau teknologi, atau ya bukan bikin tapi misalnya menggodok atau mendokumentasikan, itu kan pasti butuh feedback dari kita juga. Secara rasional tahu itu, cuma pas lagi nyamperin mau ngomong tuh terus akhirnya berhasil nunjukin kan buat Devest tahun lalu pernah punya presentasi yang ngejelasin cara kerjanya Vue Transitions API. Terus mau di-review ya? Tanya-tanya, pengen review dong, ya manfaatin dong. Dan emang nggak apa-apa, dia emang welcome buat kayak gitu. Jadi silakan email aja kalau mau tanya-tanya. Maksudnya informasinya bener akurat atau enggak, nyampeinnya begini udah maksimal, atau mungkin ada cara yang lebih enak, lebih oke untuk ngejelasin ini bedanya apa sama existing solutions misalnya. Dan mereka semua tuh semua DevRel itu enak untuk diajak ngobrol langsung sih, walaupun grogi tapi seru. Oh iya, satu lagi yang menarik di sesi-sesi yang panel dan tanya jawab selain keynote itu kan ada siapa yang mau nanya kan? Kalau bertanya itu nggak dapat swag. nggak dapat. Swagnya itu di luar. Iya. Di booth itu banyak swag. Jadi pas pertanyaan itu nggak dipancing dengan siapa yang mau swag gitu, enggak. Kalau mau Nanya aja. Iya. Itu aja udah kesempatan berharga sih, nanya Iya, langsung. betul. Grogi juga kemarin nanya ke Mas Thomas. Padahal udah sempat ngobrol kan. Kita bikin contekan, Pak. Iya, kita bikin contekan, saya baca gitu, dan bacanya juga terpatah-patah ngomongnya. Udah bahasa Inggris terus ngomongnya di depan orang gitu kan. Jadi ya lumayan lah ya experience-nya. Ya paling terakhir tadi nyambung sama Mbak Eka, itu juga berlaku kalau misalkan teman-teman hadir ke acara-acara meet up di Indonesia juga gitu ya. Kalau misalkan ada kesempatan buat tanya-tanya sama speakersnya, baik itu pas lagi selesai pas lagi speaking atau pas udah, ya samperin aja. Ya jangan cuma minta foto ya. Kalau misalkan punya pertanyaan ya minta foto juga nggak apa-apa sih. Pertanyaannya boleh foto atau enggak? Ya Kita cuman merasakan justru ya kita juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ditanya juga silakan aja gitu. Kalau misalkan justru kan daripada nanya lewat sosmed atau asinkronus, ada depan mata, tanyain aja gitu langsung. Oke. Kita gigit kok tapi nggak sakit. Nggak. Gimana, masih ada yang mau disampaikan atau Tadi kesan yang menarik ada apa yang bisa diimprove. Misalnya kalau suatu hari lagi nanti kita balik lagi ke sini, misalnya ada apa yang kalian lakukan berbeda atau apa yang bisa kalian improve supaya bisa lebih baik, dapatnya lebih banyak atau gimana lah gitulah. Maksudnya kan event ini kan bakal ada ya tiap tahun
Kayak tahun lalu di Bangalore, tahun ini masih ada kan? ya Bangalore tahun ini juga masih ada. Cuman tahun ini kita dibawanya ke sini. Tahun depan who knows kemana kita dibawa lagi. Cuman persiapan apa kira-kira yang bisa kita lakukan the next year gitu. Yang pertama dari saya dulu deh. Pastikan tidur di pesawat. Ya, Tidur ya? nggak tidur. Makanya suaranya hilang. Pada sakit hari pertama ya? Iya, saya langsung Turun dari sakit. pesawat, langsung jalan-jalan. Iya. Saya Panasnya bukan main. jadi yang pertama yang akan saya lakukan, saya udah tahu sebenarnya panas di sini, cuma nggak expect sepanas itu. 31. Enggak, kemarin tuh Iya, 34, 35. kemarin itu waktu kita nyampe itu sekitar 34 ya, 34 apa 35, but feels like 38. Karena Karena nggak ada angin. nggak ada panas, awan. tapi ada- Jadi benar-benar terik Indonesia panas, dan tapi saya ada angin. lupa bawa payung. Surabaya berapa? Hah? Surabaya berapa? Lebih panas dari Surabaya berarti? Lebih panas daripada lebih panas. Surabaya. Di sini lagi kemarin tuh lagi summer dan apa namanya? Summer terus Mataharinya kemudian terik terik sekali. Jadi suara saya hilang deh, kecapean. Tapi itu secara kondisi fisik. Kalau secara kondisi mental yang akan saya siapin, terus terang waktu saya sebelum kesini tuh sibuk, nggak sempat mempersiapkan mental kira-kira belajar apa yang apa yang mau saya cari, siapa speakernya, terus kemudian topik apa yang pengen saya dalami sebelumnya sehingga waktu ketemu speakernya bisa lebih siap untuk bertanya yang lebih lanjut, lebih advance. Itu dari saya. Silakan Pak Ika. Aku apa ya, kalau keluhan fisik sih sama ya, cuma maksudnya realistically, maksudnya tahun depan pun ya kemungkinan kan mungkin kita sibuk hal lain juga ya, kalau bisa sih fisik yang lebih prima oke. Cuma kalau tahun ini ngerasa sukses sih karena relatif sukses karena walaupun nggak tidur sama sekali yang pas ya sama pertama terus langsung dijemur jalan-jalan dan lain-lain ya, sebelumnya udah siap vitamin dan produk anti masuk angin itu nggak penting ya. Kalau yang dari teknis kebetulan emang beberapa topiknya kayak udah barusan explore banget karena IO extended kemarin. Mungkin kalau di luar kontrol kita, tapi kemarin tuh kayak ngerasa kayak ya agak penasaran pengen lihat ini tapi juga pengen kesini tapi juga pengen kesana. Cuma itu ya bisa dibilang agak di luar kontrol kita ya, karena mungkin dari pihak Google juga waktu para speakersnya terbatas. Jadi kan apa ya, pertama overwhelmed gitu karena buat demo banyak banget tuh kayak sebaris kayak wow, karena ya mungkin lebih tenang, lebih santai, lebih namaste. Hi, come here, say hi, say hi. So we make content for a YouTube video. This is Janice from Google Community Manager. Actually, I'm running up. Say hi to our audience. Say hi. Hi everyone, I'm Janice. I look after our developer ecosystem program in Southeast Asia and South Asia. I'm so happy to see all of our Indonesian GDEs doing this live from Beijing. Thank you for coming. Oh, this is not live. Recorded. I hope you're going to learn as much as you can from them because they're taking the freshest, hottest news back to you. Thank you, Janice. Wah, pas banget ya. Ada bos. Bos kami itu. Bos kami. Tadi siapa? Apa yang bisa diimprove? Apa yang bisa diimprove? Yang pasti tips pertama dari saya adalah perpanjang paspor. Ya, dan masing-masing negara punya aturan kayak kan gara-gara itu jadi lihat-lihat. Jadi ada beberapa negara yang mensyaratkan misalnya masa berlaku paspor itu harus lebih dari 6 bulan. Jadi bukan perkara paspornya expire atau Belum enggak, expire sebenarnya. tapi 6 bulan. Terus ada negara lain yang kayak misalnya harus setahun atau berapa bulan, atau mungkin ada yang cuma 1 bulan atau 3 bulan. Pokoknya intinya kalau misalnya paspor udah kurang dari setahun kayak perpanjang aja udah, in case tiba-tiba dapat kesempatan untuk ke suatu tempat. Iya, jadi kemarin itu hanya kurang 5 hari.
pas iya iya 5 bulan 25 hari. iya hampir nggak berangkat. Jadi fokusnya ke sana, nggak ngelihat ini acaranya apa segala macam, persiapan kayak baju aja tuh salah warna kan. Jadi nggak lihat sama sekali, fokusnya ke paspor dan visa. Karena pada saat mau apply visa itu harus ada tiket pesawat. Sementara mau beli tiket pesawat butuh paspor yang belum Rekursif ya. 6 bulan sebelumnya. Iya, udah gitu kenal lagi masalah PDN kemarin. Jadi deg-degan lagi. Begitu aplikasinya, loh kok nggak bisa diakses gitu. Tapi untungnya berjalan lancar. Udah mau deadline, tapi akhirnya tetap berangkat. Jadi ya paling itu yang bisa diimprove sih. Ya, kalau dari saya sebenarnya ini karena pertama jadi sangat excited dan nggak tahu sebenarnya bakalan ngapain gitu ya. Jadi ya dinikmati aja semua pengalamannya. Cuman dari pengalaman ini kalau misalkan ada lagi, saya pengennya sih ke depannya pengen punya sesuatu gitu, snippet kode kah atau produk kecil kah, sehingga nanti kalau kita tahu bakalan ada orang yang bikin itu atau nerangin itu, kita ngasih itu kan kayaknya saya bikin ini nih gitu, terus nanti di notice gitu kan, itu pengen banget sih. Sebenarnya bagus tuh, misalnya Mas Sandika atau yang lain mau riset sesuatu atau mau bikin produk kecil yang pakai teknologi yang latest yang akan dibawakan ini, justru bagusnya nanti bakal ada office hour. Office hour itu artinya kita bisa ketemu langsung dengan Googler-nya, bahkan product manager dari produk itu. Sebagai salah contoh misalnya saya bikin passkey untuk WordPress. Sebenarnya AG ada di sini, cuma saya nggak ketemu AG di mana sekarang. AG itu siapa? AG Kitamura yang DevRel yang membawakan passkey dan WebAuthn. Jadi kalau misalnya saya sempat ketemu beliau, saya akan buka, gue bikin passkey loh, bisa minta langsung feedback secara live. Atau mungkin saya punya masalah-masalah yang nggak bisa saya solve, atau mungkin ada feedback terhadap produknya, saya bisa langsung kasih tahu ke Googler-nya sehingga bisa sehingga bisa dapat feedback langsung. Ini ada GDE lain dari Surabaya. Dari Surabaya. Kan udah Sorry. pernah. Ada Kalau yang handphone pernah gua. nonton Surabaya. Ini Singapura kayak kemarin ya. Di interview Perkenalkan diri dulu. Oh iya. Halo, nama saya Esri Rawati, udah pernah masuk channel juga nih ya. Saya GDI untuk AIML. Seneng banget hari ini bisa ekspor. Tadi juga baru dari roundtable bisa kasih feedback langsung ke para developer dari tool-tool AI lah gitu. Johan. Halo semuanya. Nah, iya, saya harus senyum dulu. Jadi sudah senyum sekarang. Nama saya Johan. Saya GDA AIML Indonesia. Saya yang nomor 2, yang nomor 1 Bu Esther. Saya baru bersama masuk podcast. Nah, ini pertama kalinya podcast di sini. Biasanya podcastnya nggak bicara tentang tech. Ini bicara tech pertama ini di sini. Ada yang menarik nggak di Biasanya apa podcast masak? Bukan, podcast kehidupan. kehidupan? Iya, kehidupan. Susahnya menjadi seorang developer gitu. Gimana pesan-pesannya? Seru ya Ayo ya. Ini Ayo pertama. Ayo Connect yang pertama seru banget, luar biasa. Banyak yang kita jadi terbuka ya. Jadi pengalaman teknologi kita di Indonesia bagaimana, di sana bagaimana gitu. Ada orang lewat Lanjut nih. Ini salah satu. Pak, mau kemana Pak? Nah, ini salah satu teknologi yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi mobil jalan sendiri gitu ya. Enggak ada orangnya ini. Ya kan dikendaliin jalan sendiri orangnya gitu ya. Nah, terus apa ya? Eventnya seru sih. Kita bisa one on one discussion dengan yang buat tim teknologinya. Jadi banyak kasih masukan, banyak kasih discussion. Ada yang kita nggak ngerti juga, mereka bisa kasih langsung gitu ya. Mungkin ada yang salah dari kita. Asik sih. Habis ikutan roundtable Ya ya? ini habis roundtable. Tadi pagi datang langsung roundtable, kepala panas sekarang. Kepala panas. Apa yang dibahas? Fitur-fitur baru dari ini? Ditunggu aja nanti di Devfest ada fitur-fitur baru. AIML nanti berlanjut di Devfest ya, ditunggu saja.
termasuk di web. Nah, sedikit bocoran. Nah, ada ya? nanti ditunggu aja ya. Siap. Nah, Siap. Kita juga Oke. bakal ada roundtable ya besok ya. oke. Ini saya kembalikan ke Mas Risa. Oh, Mas Badika. Oh iya. Ya, jadi yang paling berkesan sih ya mereka. Iya. Oh, koper ini kali. Iya, betul. Jadi kemarin kan transit dari Surabaya ke Singapura, Singapura ke Beijing. Nah, koperku ternyata ditinggal di Singapura gitu. Padahal udah pakai siap-siap bawa batik untuk dinner sebelum event nih. Kita kan mau bawa culture masing-masing gitu. Tapi akhirnya kembali sih kopernya. Happy ending ya. Happy ending yang penting. Terus kalau di acara ini serunya itu coba-coba demo. Jadi ada kita main sepak bola. Tadi udah dibahas belum? Udah ya. Golf. Nah itu. Pasal juga ada tadi. Puzzle crossword juga. Oh. Udah sukses. Dia bilang orangnya bilang bonekanya Iya. diborong sama Casey sama Ya itu. Gak nyangka sih bisa dapat boneka Dash ya. Oh itu logonya Flutter. Yang ditunggu tuh banyak air baru ya. baru Spooky kan. Spooky. Iya. From Dino. Oh Dino. Iya. Ya. Jadi apa lagi? Ini apa lagi? Cukup kali ya, sudah. Kita mau udah jam 12 di sini lapar. Waktunya makan. Lapar nih waktunya makan. Nanti kita sambung setelah makan ya. Enggak, besok aja. Besok aja ya. Sebetulnya acaranya masih ada satu lagi, tapi besok bukan rangkaian acara Google I/O Connect ya. Tapi GD Summit Besok ya. itu namanya GDE Summit. Jadi Khusus GDE. acara puncak yang namanya Summit kan muncak gitu ya. Para GDE dari Asia Tenggara ya. Sama China. Asia Tenggara, China. South Asia Frontier. Oh itu namanya South Asia Frontier ya. South Asia. Ngumpul. Kira-kira ngapain aja acaranya? Seru lah, ditunggu aja Ngobrol-ngobrol nanti ya. vlog besok deh. Oh iya, ditunggu vlog besok. Tunggu betul. vlog besok. Ya jadi mungkin itu dulu teman-teman ya pengalaman kita di acara Google I/O Connect Cina 2024. Susah ya, panjang. Terima kasih buat teman-teman GD yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga Pak Dika. Kita Kita nggak bawa alat. Apa juga bawa komplit. Selamat menikmati. Apanya? Oh belum, keluar sekarang. Iya. Cukup ya. Kita tutup. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.